Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Laude. Pak Laude ini dengan banyaknya ataupun semakin banyaknya kasus korupsi di Indonesia, salah satunya yang paling ditunggu, yakni BLBI. Sejauh ini bagaimana Pak perkembangannya? Ya, itu juga saya pikir salah satu kasus yang sulit seperti yang saya bilang tadi itu Ya. ya, karena para pelakunya juga adalah para petinggi, Mhm. dan itu dikamuflase dalam bentuk kebijakan, Mhm. sehingga memang harus dipikirkan secara matang. Tapi alhamdulillah sekarang sebagian sudah mulai bergulir, Mhm. bahkan sedang disidang Ya. sekarang di pengadilan, dan tentunya tidak akan berakhir di situ. Akan beberapa pihak lagi akan Mhm. diminta pertanggungjawaban. Salah satu kendalanya sebenarnya ada sebagian dari pelaku itu banyak yang tidak berada di Indonesia, Mhm. sehingga itu merupakan salah satu kendala yang Kendala cukup terbesar serius ya, begitu ya. ya karena kita tidak bisa memaksa aparat penegak hukum lain di Mhm. negara tertentu untuk uh, bekerja sama dengan baik dengan kita, tetapi kita upayakan terus. Berarti bisa dikatakan para oknum ini mengetahui negara mana saja yang mau diajak kerjasama dan tidak bekerja sama begitu Pak? Ya, saya tidak mau Mhm. bilang di sini, tapi saya yakin mereka tahu. Mereka lebih cerdik lah, bisa dikatakan Ya, begitu ya. Nah, ini kan sarana dan prasarana bisa dikatakan menjadi salah satu faktor utama, Pak Laude. Sejauh ini, apakah sarana dan prasarana sudah mencukupi untuk menjauhi kerja KPK yang berat ini? Kalau kita mau lihat dari office space macam-macam, saya pikir kita alhamdulillah cukup. Mhm. Tetapi kalau dari sumber daya manusia masih sangat-sangat kurang. Karena kita itu sekarang 1.500, itu termasuk office boy, termasuk cleaning service, pegawai temporer Mhm. itu banyak. Padahal kita harus mengawal korupsi dari Sabang Sampai sampai Merauke. Merauke. Ya. Bandingkan saja dengan Malaysian Anti-Corruption Commission. Mhm. Mereka itu mempunyai cabang, kantor cabang di setiap negara bagian. Jumlah pegawai mereka jauh lebih banyak dibanding kita, sekitar 3.000-an lebih kayaknya, atau sekitar 4.000-an bahkan. Padahal penduduk mereka itu Lebih kurang kecil dari dibanding 30 kita. juta. Aha. Jadi itu sebenarnya Jawa Barat saja itu jauh lebih besar dibanding. Jadi sebenarnya Malaysia itu setengah dari Jawa Barat. Mhm. Namun Seperti itu. pegawainya lebih banyak Lebih begitu Pak. banyak, kantornya lebih banyak. Jadi Nah, seperti kira-kira itu. upaya yang dilakukan oleh KPK sendiri apakah Kita memang sudah mulai rekrut, aha. kita rekrut fresh graduate, salah satunya misalnya kemarin ada 250 orang, Mhm. sekarang kita lagi latih Mhm. mereka bekerja di KPK, sekarang sudah ada yang bahkan menjadi penyelidik, Wah, baik. seperti itu sekitar 70-an. Nanti kita akan tambah lagi untuk rekrut, Untuk menangani banyaknya kasus sebanyak ya. Dan korupsi kami ya. juga ingin mendirikan 9 kantor regional, Baik. untuk supaya ke depan itu rentang kendali KPK dan kerjanya bisa sampai di Sabang sampai Merauke. Jadi untuk mobilisasi lebih mudah begitulah Iya. Pak ya. Nah, ini kan terkait dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia, salah satunya atau yang masih viral begitu Pak. Ini terkait dengan Lapas Sukamiskin. Pandangan Anda bagaimana Pak? Iya, lapas itu salah satu yang korup. Jadi Sukamiskin yang kita tangkap kemarin itu hanya salah satu contoh saja. Tapi sebelumnya kan banyak. Ya. Misalnya kamar mewahnya Ain dulu, udah ditangkap juga itu. Ya. Yang kedua adalah misalnya yang bos narkoba, bahkan dia dengan beberapa model bisa Betul, pesta Freddy Budiman selalu di ya. dalam, ya Budiman seperti itu. Yang ketiga bahkan ini tahanan di Makobrimob saja bisa keluar pergi jalan-jalan Ya. nonton tenis si Gayus Tambunan, seperti itu kan. Dan di Sukamiskin kita juga mendengarkan kabar banyak sekali narapidana-narapidana itu yang
keluar siang, balik tengah malam, seperti itu. Dan itu kita bisa buktikan pada waktu kita lakukan OTT di Kalapas Sukamiskin itu, ada 2 orang narapidana yang seharusnya ada di sana, tidak ada Namun di tidak dalam. ada. Ya, misalnya Wawan sama Pak Fuad Amin gitu kan. Jadi kita makanya segel, padahal kita pengen cek waktu itu. Bahkan menariknya gemboknya ada di luar ya Pak ya, nampaknya ya. Ya, jadi kuncinya mereka pegang sendiri. Kunci dipegang jadi sendiri. Jadi sehingga kita tidak bisa buka. Dan kira-kira dari pelajaran Lapas Sukamiskin sendiri, hal apa yang paling bisa dipelajari oleh KPK sendiri Pak? Jadi sebenarnya ini nih kebetulan dulu saya pernah punya proyek besar tentang lapas. Jadi saya sebenarnya tahu cerita lapas sudah lama. Ya. Jadi salah satu problem utama lapas itu adalah sebenarnya kekurangan lapas. Jadi itu overcrowded hampir semua lapas. Di sebuah lapas yang overcrowded, orang yang ingin mendapatkan fasilitas itu makin, karena memang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sehingga waktu itu kita minta supaya ada standar lapas di Indonesia itu sesuai dengan standar PBB. Kan itu ada namanya minimum standard for the treatment of prisoners, itu ada khusus. Dan itu yang kita advokasikan dulu. Tetapi ya tetap aja, itu yang pertama. Yang kedua, menurut laporan Pak Heru itu sekarang kan ketua BNN, yang kebetulan juga mantan deputi penindakan KPK. Dia bilang per tahun itu uang yang beredar dari dalam lapas sekitar triliunan, lebih dari 1 triliun per tahun. Baik. Dari mana itu? Dari peredaran narkoba di dalam situ. Jadi bayangkan saja, sudah ada korupsi, sudah narkoba, dan menurut proyek saya yang dulu banyak terjadi penyimpangan seksual juga di dalam penjara itu, sehingga memang perlu dibenahi. Saya bersyukur Menteri Hukum dan HAM sudah mengirim surat ke kami. Saya sudah terima kemarin supaya KPK diminta untuk mengawasi program-program reformasi di bidang lembaga pemasyarakatan. Baik, dan apakah ini pelaku-pelaku kejahatan bisa dikatakan dengan adanya hukuman kurungan kurang mendapatkan efek jerah Pak? Kira-kira yang paling pas nih hukuman apa sih Pak buat mereka-mereka ini? Saya kurang tahu persis, tapi memang itu kita agak mikirnya itu kadang kalau kita orang di luar sini, apa ya agak kesal juga karena gemes sudah gitu dihukum, ya, agak gemas. Tetapi sebenarnya kalau masyarakat mikir, pernah nggak sih masuk di dalam ruang saja, kamar mandi saja kamu misalnya gitu, tinggal sehari. Betul. Atau di dalam kamar kita sendiri sehari aja ya, yang sangat kalau nggak keluar. Nah, ini 10 tahun, bahkan 15 tahun, ada 3 tahun. Kalau pejabat itu paling sedikit 5 tahun, karena minimum sentensinya 5 tahun. 5 tahun itu waktu yang sangat lama. Oleh karena itu saya pikir sudah saatnya itu masyarakat melihat bahwa itu sangat berat. Yang kedua, samping itu kalau kita kenakan tindak pidana pencucian uang, hampir semua hartanya bisa disita. Denda, uang pengganti hampir habis. Tapi memang ternyata banyak yang kita tidak bisa sita juga, karena harta kekayaan mereka itu ditaruh di luar negeri, diberikan dengan atas nama orang lain. Ya tidak usah saya sebut lah, jadi nanti jadi praktek peradilan. Sehingga memang perlu jadi, dan ini yang saya pikir hukuman sosialnya itu kurang. Lo bayangkan saja, kita masyarakat Indonesia itu ada mantan narapidana korupsi, ikut berlomba lagi menjadi bupati dan masih terpilih. Para koruptor itu, ya saya terus terang
masih sering ketemu di undangan-undangan kenegaraan itu para mantan koruptor itu Jadi oke saja. Jadi sanksi memang sosialnya kurang begitu Pak ya? iya. Jadi tapi kan KPK itu hanya bisa melakukan sebatas apa yang dibolehkan oleh undang-undang. Sesuai dengan ranahnya begitu ya. Ranah. Baik Pak Laude, ini mungkin terakhir harapan ke depan bagi dunia pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya. Satu, bahwa kalau kita melihat negara-negara yang sukses dalam memberantas korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh lembaga anti korupsinya, Ya. tapi dilakukan oleh semua top level government leaders. Jadi kalau kita lihat kenapa dulu tahun 70-an kita kirim guru ke Malaysia semuanya gitu kan, kita bantuin. Mahathir datang, dia atau Singapura seperti itu, Lee Kuan Yew datang. Korupsi itu adalah musuh negara yang paling utama. Akhirnya mereka mendirikan CPIB sudah lama, 50-an tahun, termasuk Malaysian Anti-Corruption Agency atau SPRM itu di Suruhan Jaya Pemberantas Rasuah Malaysia itu sudah puluhan tahun umurnya. Nah, jadi itu mereka mulai. Nah, oleh karena itu, memang kalau di Indonesia harusnya pemberantasan korupsi itu presiden pimpin yang paling terdepan, penegakan hukumnya kita di KPK, polisi, jaksa, anggota DPR harus satu suara memberantas korupsi. Baik, terima kasih banyak Pak Laude Muhammad Syarif telah meluangkan waktu bersama kami. Dan pemirsa, akhir kata saya Reva Fardani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.